Beijing Tianjin. Ya, otak lu kemana tuh? Dengerin kata-kata itu. Kalau lu suka rima, ya rima, oh, kata-kata yang berima, ya, yang akhirannya sama gitu kan. Kereta cepat Beijing Tianjin. Nah, ada di sini tulisannya. Sepanjang 120 kilometer dengan waktu 33 menit. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo. Bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus Anda tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang kereta cepat yang dibangun oleh pemerintah RI yang bekerja sama dengan pemerintah Cina. Ada berita begini judulnya guys. Ketipu Cina, kereta cepat awalnya murah, kini proyek bengkak. Enggak lah, kalau gua nggak percaya ketipu Cina. Yang ketipu Cina itu siapa gitu? Apakah pemerintah Indonesia atau rakyat Indonesia? Kalau pemerintah Indonesia gue rasa nggak ketipu lah. Memang kerjasama, gimana ketipu? Iya kan? Kalau nggak jalan ya cari utangan lagi kan gitu. Ya, enak. Kalau cuma ngutang-ngutang sebenarnya sih gue juga bisa yang ngutang bangun ya bisa gue. Gampang banget ngutang bangun. Cuman kan gue bukan tukang bangunan gitu dan bukan tukang ngutang. Ya. Kita baca dulu ya guys ya beritanya ya. Dibaca dulu ya teman-teman. Ini dari CNBC Indonesia. Ketipu Cina. Ketipu Cina tanda tanya. Kereta cepat awalnya murah, kini proyek bengkak. Hah, masa ketipu Cina? Kamu nanya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung penuh dengan drama silih berganti. Ya, episodenya banyak. Kalau makin banyak episode kan makin banyak anggarannya. Aduh. Dimulai saat awal proyek di 2015 diambil oleh Cina dari Jepang karena saat itu Cina dianggap mampu membangun proyek ini lebih murah dan mumpuni. Lebih murah ya 2015. Ganti ya dari Jepang ke Cina. 2023 belum selesai nyari tambahan utangan. Hai, karena proyek bengkak. Cerdas. Itu Menteri BUMN ya kalau nggak salah ya. Erick Thohir ya. Sekarang ketua PSSI. Wah. Ya dah, makin jadi. Jadi apa be? Jadi pikiran. Awalnya Cina merinci dana sebesar 5,13 miliar US dollar atau 76 triliun rupiah pada proposal awal, tapi perlahan berubah menjadi 6.000,71 miliar US dollar. Dari 5.000,13 jadi 6.000. Iya, 6.071. 6,71 miliar. Lalu melonjak lagi
7,5 miliar US dollar atau setara 117,75 triliun rupiah. Wah, kurs dolar itu 15.700 rupiah per dolar. Ketipu, enggak lah, kerjasama kan ada faedahnya. Gimana sih? Aduh, keren loh pemerintahan Pak Jokowi ini. Keren banget, keren banget. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC Dwiana Slamet sempat menyampaikan bengkak biaya proyek KCJB adalah 1,449 miliar US dollar atau 22,7 triliun rupiah. Data tersebut berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP per 15 September 2022. Bengkaknya itu banyak. Itu kalau dibangunin rumah buat rakyat kecil, waduh. Ya lucu ya, serius. Ini masih begini bengkaknya. IKN masih berjalan, iyalah. Ya Pak, bikin aja Pak, yang Bapak juga dah. Rakyat Indonesia mah sabar. Pembengkakan ini berbagai alasan, seperti biaya lahan yang kian bengkak dan lainnya. Lah dulu kagak dihitung apa ya? Di sensi misi ini ada faktor-faktor proyek bengkak anggarannya. Nanti kita baca ya, kita baca ini habis dulu ya. Perubahan ini membuat Indonesia Cina negosiasi ulang soal penambahan pembengkakan biaya. Kok mau? Akhirnya pada Senin 13 Februari 2023 keduanya sepakat bahwa pembengkakan biaya hanya dalam tanda kutip 1,2 miliar US dollar atau 18 triliun rupiah atau turun dari hitungan Indonesia yang sampai 1,449 miliar US dollar. Aduh. Yang lebih kerennya lagi apa nih? Udah ada pembengkakan begini, ya. Pembengkakan begini. Untuk nutupi pembengkakan itu dengan apa? Hutang. Iyalah. Mau pakai apa? Duitnya Erick Thohir? Nggak mungkin lah, hutang lah. Meski demikian, untuk menambal kekurangan Indonesia mengajukan hutang ke negeri tirai bambu sebesar 550 juta US dollar atau 8,3 triliun. Uluran tangan APBN yang menambahkan 3 triliun rupiah tak cukup. Kan gue bilang apa? Hah? Aduh. Pada titik inilah Indonesia seolah kena prank sebab proyek yang dijanjikan bakal murah tetapi kini harganya malah selangit. Kenyataannya gini karena faktor-faktor di atas tadi. Loh, ini kena prank kan sudah banyak yang ngomong. Ini bukan kena prank kalau gue bilang, memang kan udah banyak yang ngingetin kena prank itu kalau ketipu. Ini kan udah banyak yang ngingetin. Enggak lah. Wah, enggak. Enggak kena prank, emang sengaja gitu ya, memang mau gitu. Iya kan, kakak tertua. Siapa? Ya ada kakaknya. Hitung mundur 10 tahun lalu, proyek ini sejak awal memang telah menimbulkan pro kontra. Mulanya mega proyek kereta cepat di Indonesia digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY pada 2008. Rutenya Jakarta-Surabaya sepanjang 700 km. Agar lebih terprogram, SBY secara serius memasukkan proyek ini ke dalam rencana induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS). Untuk merealisasikannya, pemerintah menunjuk Japan International Corporation Agency jika melakukan riset. Pemilihan Jepang didasarkan oleh keberhasilannya membangun kereta api cepat pertama di dunia atau Shinkansen. Kemudian riset Jepang memaparkan kalau proyek membutuhkan dana 245 triliun rupiah. Mengutip riset Revi Aulia berjudul Kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tahun 2015 dalam kurung 2019, melihat besaran angka tersebut, kemudian pemerintah tidak sanggup. Alhasil wacana kereta cepat Jakarta-Surabaya gagal. Tak ingin menyerah, Jepang lantas membuat cetak biru rancangan kereta cepat Jakarta-Bandung yang lebih dekat dan lebih hemat. Namun cetak biru itu tidak digubris oleh SBY sampai lengser pada Oktober 2014. Hingga akhirnya wacana ini muncul kembali ketika Presiden Jokowi berkuasa, tepatnya ketika dirinya berkunjung ke Cina dan merasakan langsung kereta cepat Beijing-Tianjin. Ya, otak lu kemana tuh dengerin kata-kata itu?
Kalau lu suka rima, ya rima, kata-kata yang berima, ya, yang akhirannya sama gitu kan. Kereta cepat Beijing Tianjin. Nah, ada di sini tulisannya. Sepanjang 120 km dengan waktu 33 menit. Berdasarkan arsip Detik, sejak itu Jokowi serius ingin menerapkannya di Indonesia. Pada 2015, Cina digandeng untuk melakukan riset. Kehadiran Cina untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung jelas mengusik Jepang yang telah lebih dulu berambisi menjalankan proyek ini. Alhasil muncul persaingan antara dua negara tersebut. Baik Jepang atau Cina sama-sama cari perhatian dan melakukan penawaran terbaik. Berbagai delegasi kedua negara dikirimkan khusus untuk melobi Indonesia. Begitu juga mereka kerap mengundang pejabat Indonesia untuk melihat dan merasakan langsung kereta cepat di Jepang dan Cina. Wah. Meski Jepang lebih dulu menggarap, iklim politik global kala itu membuat posisi Cina di mata Indonesia lebih menguntungkan. Saat itu Cina memang sedang meluaskan sayap pengaruhnya di bidang ekonomi sebagai raksasa ekonomi dunia. Sikap ini jelas menguntungkan bagi siapapun yang dirangkul olehnya. Jika berhasil, maka suatu negara akan kecipratan pertumbuhan ekonomi, termasuk Indonesia. Dengan keuntungan itu artinya Cina menang selangkah lebih maju dibanding Jepang. Tapi itu katanya. Buktinya, bangun kereta juga banyak yang, udahlah. Semuanya dari Cina, kita kebagian apa? Rakyat Indonesia kebagian apa? Pada 18 Agustus 2015, Jokowi menaikkan Perpres nomor 93 tahun 2015 tentang tim penilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nantinya tim penilai akan membandingkan proposal Jepang dan Cina dan memutuskan mana yang terbaik bagi Indonesia. Perlu diketahui pula, Jokowi menetapkan beberapa syarat seperti tidak boleh menggunakan APBN dan harus lewat skema business to business, B2B, serta tidak adanya garansi oleh Indonesia tentang pendanaan proyek. Tapi akhirnya pakai APBN kan ini? Aduh, ada suntikan APBN ya karena pembengkakan ya. Dalam paparan Wilmar Salim dan Siwaga Dharma Negara dalam Why is the High Speed Rail Project so important to Indonesia 2016, secara garis besar proposal kedua negara sebagai berikut. Cina mengusulkan biaya 5,5 miliar US dollar lewat skema B2B dan tanpa APBN. Negeri Tiga Tapi Bambu menyebut konstruksi bisa dimulai pada 2016 dan berakhir 2019. Sedangkan Jepang menerapkan biaya 6,2 miliar US dollar menggunakan APBN, government to government, dan jaminan pemerintah 50%. Negeri Matahari Terbit bisa memulai proyek pada 2017 dan selesai 4 tahun kemudian. Ya memang kalau dari proposal ya enakan Cina ya. Sehingga cerita dari proposal itu jelas Jokowi memilih Cina. Jepang kalah dan tertunduk lesu. Alhasil pada 2 Oktober 2015 pemerintah membentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PSBI terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara 8, PT Jasa Marga. Seluruhnya akan menanamkan modal di kereta cepat Jakarta-Bandung. Lalu pada 16 Oktober 2015 terjadi joint venture agreement JVA dengan China Railway International Co. Ltd. Kesepakatan ini membentuk perusahaan penanaman modal asing bernama PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang jadi dalang di balik proyek kereta cepat. Itu 2015. Sekarang 2023. Berapa tahun itu? Waktu proposal bilang 2019 sudah selesai. Ini 2023. Iya, bagus, dan pembengkakan dan ngutang lagi. Semenjak itu, pengerjaan kereta cepat menimbulkan polemik dari mulai sisi finansial, kelayakan lahan, terlalu terburu-buru, keefektifan, dan sisi negara pendukung dalam hal ini Cina. Khusus yang terakhir, banyak ahli mewanti-wanti. Kalau di banyak negara rancangan Cina kadang tidak sesuai. Hal ini memang diaminin laporan Business Insider yang menyebut proyek Cina kerap membuat sulit suatu negara. Dan itu terjadi dengan Indonesia. Terjadi guys, terjadi. Ya, terjadi. Ini faktor-faktor nih yang membuat proyek bengkak nih. Adjustment for change in cost 401 US dollar 401,3 juta US dollar naik 27,6%. Financing cost 373,9 juta US dollar naik 25%. Oh, banyak di sini, ada 14 faktor, capek bacanya. Intinya ya
Selamat buat pemerintah Indonesia. Kerjasamanya berhasil ya. Nah, utangnya insya Allah berhasil ya. Dan yang kalau kena prank atau kena tipu ya bukan pemerintah lah. Pemerintah kan nggak kena tipu. Kayaknya rakyat Indonesia kan, iya kan APBN juga akhirnya yang keluar ya. Ya kan? Apakah begitu? Jadi yang sebetulnya ketipu ini pemerintah Indonesia atau rakyat Indonesia? Gue Bapak Aldo. Bentar. Yang ketipu itu pemerintah Indonesia atau rakyat Indonesia? Tulis komentar yang baik di bawah ya, gitu aja. Gue Bapak Aldo, YouTuber biasa yang akan selalu bersuara untuk rakyat biasa. Mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang ketipu siapa sih? Ayo, serius. Yang ketipu siapa? Kalau gua sih dari 2015 sampai 2023, pemerintah yang ketipu. Enggak lah. Buktinya masih bagus. Orang kalau ditipu itu kan marah. Tapi iyalah, inilah pemerintah kita keren ya Pak. Seumur hidup Pak Jokowi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan bila melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.